Tentang apa? Tentang mereka-mereka itu yang oknum Habib yang kalau ceramah selalu provokatif seperti itu. Jadi jangan salahkan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin itu sudah tepat, artinya dalam hal mengekspresikan kegundahannya mewakili para pribumi yang selalu mendengar ada oknum Habib kalau berceramah suka provokatif, suka merendahkan harkat martabat pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira semakin ke sini pribumi sudah banyak yang menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu adalah sesuatu yang memang sangat penting untuk konteks saat ini, di mana ulah daripada oknum-oknum habaib memang sudah sangat keterlaluan, melampaui batas, apalagi ketika dia mengaku cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perilaku dan adabnya di luar daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting kita mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini sebagai pribumi, memberikan penjelasan kepada khalayak yang selalu mempertanyakan, yang selalu menuding kita ini pembenci habaib. Nah, tentu siapapun bisa menuduh seperti itu, terutama Bani Kadrung. Tetapi bapak ini memberikan pencerahan buat semuanya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh bapak ini saya kira saya sepakat, sekaligus ini menjadi pencerahan buat khalayak di luar sana yang selama ini menganggap kami ini melakukan ini semua atas dasar kebencian, padahal ini keilmuan ini turun. Oke, kita simak seperti apa penjabaran dari bapak ini yang begitu sangat matang. Ada pepatah mengatakan tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Nah, pepatah ini tepat sekali. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kehebohan yang saat ini terjadi di dunia jagat media sosial. Biasa-biasa saja para saudaraku, santai, kalem ya. Jadi kenapa sih penyebabnya sehingga menjadi ramai? Ada orang yang kerasnya membela para habib, tetapi di sisi lain ada para pribumi yang ingin menghendaki adanya perubahan. Betul. Apa? Tentang mereka-mereka itu yang oknum habib yang kalau ceramah selalu provokatif seperti itu. Jadi jangan salahkan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin itu sudah tepat, artinya dalam hal mengekspresikan kegundahannya mewakili para pribumi yang selalu mendengar ada oknum habib kalau berceramah suka provokatif, suka merendahkan harkat martabat pribumi. Nah, itulah yang mendasari penelitian Kiai Haji Imaduddin tentang apa? Keabsahan penelusuran silsilah para habib yang ada di Indonesia. Apakah betul seperti itu awalnya ya? Sehingga Kiai Haji Imaduddin mendapatkan kesimpulan hasil penelitiannya bahwasanya para habib yang ada di Indonesia ini itu tidak bersambung sanadnya ke zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Itu 100%. awal penyebabnya, kenapa jadi kemana-mana gitu ya. Jadi kalau memang kalian yang merasa tidak sependapat dengan Kiai Haji Imaduddin, sampaikan juga secara ilmiah. Cocok. Memfitnah Kiai Haji Imaduddin membelah umat, jangan memfitnah Kiai Haji Imaduddin akan merusak
persatuan bangsa, tidak sama sekali. Justru Kiai Haji Imaduddin tuh ingin meredam, Nah, itu yang saya mau bilang. ingin meredam oknum-oknum Habib yang kalau ceramah selalu provokatif, ya. Tidak usahlah provokatifnya apa, kalian bertanya. Media sosial sekarang sudah terbuka luas. Habib A mengatakan ini, B mengatakan ini, Habib C Betul sekali. mengatakan ini, ya. Seperti itu ya saudaraku, ya. Santai aja, kalem. Oke, sahabat, saya kira jelas ya pesannya bahwa memang semua ini berawal daripada oknum Baklawi sebenarnya. Karena kalau kita mau urai, tapi ini penting, ini saya memberikan penegasan. Saya kira ada memang 8 daftar dosa daripada oknum Baklawi ini yang selama ini berseliweran di media sosial dan menjejali para pribumi. Dan poin pertama itu sudah disampaikan Bapak tadi, bahwa mereka selalu mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi. Ternyata hanya pengakuan sepihak tanpa ada bukti. Jadi sekali lagi, pengakuan sepihak tanpa ada bukti dari Nakoba pencatatan keluarga Nabi. Nakoba Saadatul Ashraf dari negeri asal leluhurnya, yaitu di Irak. Nah, itu pertama ya. Jadi supaya tidak ada lagi yang selalu menuduh bahwa Kiai Imad melakukan pecah belah. Kiai Imad membenci suriat Rasulullah. Ini murni karena keilmuan. Yang kedua, mereka ini selalu menerapkan politik rasis yang merupakan peninggalan Belanda, merasa rasnya paling tinggi dan mulia berdasarkan klaim sesat keturunan Nabi. Karena dia merasa keturunan Nabi, lalu dia merasa rasnya yang paling tinggi. Padahal sebenarnya itu adalah peninggalan Belanda, karena kita tahu dalam sejarah bahwa dulu mereka dianggap sebagai kelas 2 di negeri ini, sementara pribumi dianggap sebagai kelas 3. Dan sampai hari ini mereka masih berlakukan. Coba bayangkan itu. Padahal mereka ini adalah pendatang. Harusnya sebagai pendatang tahu diri. Nah, yang ketiga, mereka selalu membelokkan sejarah. Yang saya maksudkan membelokkan sejarah di sini adalah soal bagaimana penyebaran Islam yang dilakukan oleh pendahulu kita di Nusantara ini. Dan itu tidak main-main, karena kemudian nasabnya yang dibelokkan. Itu kan sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Padahal kita tahu bahwa mereka ini para Baklawi belakangan datang di Indonesia, justru kemudian mau mengatur-ngatur nasabnya orang yang jauh lebih duluan masuk di Nusantara ini. Itu yang saya kira juga menjadi masalah di sana, di oknum-oknum Baklawi ini. Sehingga karena itu kemudian ketika beberapa keluarga Bani Wali Songo melakukan isbat internasional ke Nakoba dunia dengan memakai kitab nasab Baklawi seperti kitab Samsu Tohiro, tidak ada satu pun yang keluar isbatnya. Ini catat ini. Jadi ketika memakai buku catatan nasab Baklawi yang saya sampaikan tadi, melakukan isbat pada Nakoba internasional, tidak ada satu pun juga yang keluar, tidak ada satu pun juga yang keluar isbatnya. Ya, dicatat ini. Namun ketika memakai catatan manuskrip Nusantara yang sepuh, ternyata sesuai tersambung dengan catatan Nakoba dunia. Itu yang terjadi. Tercatat sebagai terah. Sunan Giri sudah keluar isbatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan kita sudah melihat bagaimana wakil gubernur dari Hadramaut yang merupakan cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkunjung ke keluarganya di Indonesia ya, pada Suriat Wali Songo. Nah itu
Begitupun juga dengan Sayyid Sulaiman Mojo Agung, pendiri Ponpes tertua Sidogiri Pasuruan, yang juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, menyusul dari Sunan Ampel yang ke jalur Samarkand, Al-Masawi Al-Husaini, dan keluarga Kesultanan Indonesia lainnya. Jadi memang sudah banyak. Ketika memakai manuskrip leluhur justru keluar, tapi ketika memakai kitab nasab Balawi tidak keluar isbatnya. Pahami sampai di situ, Itu yang dimaksud bahwa mereka melakukan pembelokan nasab para leluhur yang jauh lebih duluan masuk di Nusantara untuk menyebarkan Islam. Poin itu saya kira penting dicatat baik-baik. Yang keempat, menerapkan politik bola bambu. Tahu ya, yang namanya politik bola bambu, diangkat satu, diinjak yang lain, lalu merasa mengusung keadilan. Yang di atas ditarik, yang di bawah diinjak. Maksudnya yang mana? Wali Songo diakui sebagai keluarganya, tetapi turunannya tidak diakui. Coba bayangkan itu. Nah, dianggap terputus. Dan kasus ini nyata. Itu pada salah satu keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan, di mana salah seorang keturunan laki-laki dari Sayyid Sulaiman Mojo Agung dalam sebuah insiden nasabnya dituduh dengan indikasi terputus, hingga beliau akhirnya dengan berbekal manuskrip keluarga yang sepuh maju isbat ke Narkoba Internasional. Nah, dan alhamdulillah keluar syahadah nasab sebagai suriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kesalahan fatal Balawi itu adalah gemar melakukan persekusi atau menuduh palsu nasab orang lain, bahkan dengan mudahnya menuduh terkutuk. Nah, coba ini, begitu ada pribumi mengaku keturunan Nabi dengan alasan tidak ilmiah, misal dihubungkan dengan wajah, ya kan namanya orang Indonesia itu pasti pesek-pesek, selalu dihubungkan dengan wajah atau tuduhan yang dangkal lainnya. Kalau harus wajah ngarap Timur Tengah, ngarap semua. Apa harus jadi cucu Nabi semua? Nah, bagaimana dengan Sayyid yang di Sudan Afrika misalnya, atau di Cina misalnya, yang sipit matanya? Karena mutasi gen, datuknya kawin turun-temurun dengan pribumi, beda dengan kalian yang hanya mau menang sendiri, menganggap pribumi ini tidak layak menikahi perempuan dari kaum Balawi karena mungkin dianggap kotor darahnya. Nah itu, padahal itu adalah jahiliyah sebenarnya. Dan yang paling fatal lagi adalah ketika mengklaim datuk-datuknya sebagai waliullah dan dengan gegabah membandingkan dengan waliullah lainnya, lalu diklaim makam kedudukannya lebih rendah dari datuknya. Coba bayangkan itu. Misalnya contoh, ini contoh ya, contoh yang masih makam waliullah legendaris, itu yang selalu mereka contohkan, dan saya kira viral juga di media sosial itu, yang sudah sangat dihormati di dunia internasional atau di dunia Islam dan Nusantara, bahkan terkenal sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, bahkan di rumah saya ini, orang tua saya ada kitabnya, tapi dia berbahasa lontar Makassar, jadi mungkin sudah disadur. Nah, itu. Dan itu mereka klaim jauh lebih rendah dibanding dengan Dato' Balawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu viral itu. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mau mengukur makam seorang wali?
Bukankah hanya sesama wali yang saling baku tahu? Nah ini yang soal. Ini yang soal dari mereka ini. Jadi mereka memang paling senang mengukuhkan identitasnya. Selalu menganggap derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, tanpa mau melihat dan merasakan bagaimana perasaan keturunannya yang dikasih begitu. Nah memang salah satu jahatnya itu orang yang selalu bicara nasab adalah menyinggung orang yang ada di sekitarnya. Angkuh pasti. Itu salah satunya. Karena itu kemudian jelas sekali gambarannya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan derajat seseorang itu ada pada keilmuan dan ketakwaan dan adab? Karena ini yang dihindari. Ini kadrung-kadrung ini harus tahu ini. Nih saya perjelas ya. Klaim yang paling ketujuh itu yang mereka selalu lakukan adalah selalu mengklaim bahwa NU berdiri itu pendirinya adalah mereka. Selalu menganggap bahwa NU berdiri itu karena Ba'alawi. Pertanyaannya adalah apakah Ba'alawi ikut tercantum namanya dalam daftar pendiri Nahdlatul Ulama? Coba periksa dulu, periksa. Coba cari catatannya. Saya kasih tahu di mana bisa diakses. Bisa diakses di www.gramedia.com. Ada di situ, literasi pendiri Nahdlatul Ulama. Cari itu. Siapa-siapa di situ? Apa memang ada di situ datukmu masuk sebagai pendiri NU? Dan jangan lupa NU berdiri tahun 1926. Lalu kemudian setelah itu Rabita juga mendirikan Rabita Alawiyah berdiri tahun 1928. Betul? Kenapa kalau merasa menjadi bagian dari pendiri NU, kenapa harus mendirikan Rabita? Kenapa tidak bergabung saja di Nahdlatul Ulama dari awal? Nah ini kan kesesatan-kesesatan yang harus kita buka ke publik. Bahkan dalam sejarah itu juga sudah terkuat bahwa 2 bulan setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 20 setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 berdiri Rabita Alawiyah, tetapi nanti 6 bulan kemudian baru pihak imigran Yaman mengakui atau memberikan dukungannya terhadap Sumpah Pemuda. Itu pun datang dari imigran Yaman yang lain. Siapa itu? Al-Irsyad. Ya memang dari dulu selalu berseberangan dengan mereka, terutama kalau menyangkut soal perkawinan. Nah itu. Jadi orang-orang di luar daripada Ba'alawi sekalipun keturunan Yaman itu juga bagi mereka dianggap sebagai kelas 2 oleh orang-orang oknum Ba'alawi ya. Nah yang paling terakhir adalah mereka selalu mengklaim, nah ini penting ini bagi anak-anak muda di Indonesia ini. Mereka selalu mengklaim hari kemerdekaan, lambang negara, bendera merah putih, dan banyak hal tentang kemerdekaan Indonesia atas restu Ba'alawi. Ini kan sungguh keterlaluan klaimnya. Misalnya tanggal kemerdekaan, kita tahu kan bahwa tanggal kemerdekaan itu ada penitiannya yang namanya BPUPK yang sudah dirapatkan berbulan-bulan kesiapannya hingga kemudian menjadi PPKI. Dan di situ Ba'alawi tidak ada satupun jadi anggotanya, dan dia merasa ikut terlibat dalam penetapan jadwal kemerdekaan. Itu viral itu, ada itu YouTube-nya itu. Coba buka itu. Ini supaya kita clear ini. Supaya kita tidak selalu dituduh-tuduh membenci habaib. Nah, termasuk lambang Garuda. Mereka klaim bahwa itu
adalah datuknya yang menggambar burung Garuda. Padahal dalam sejarah kita tahu bahwa yang namanya burung Garuda itu sejak lama dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ada metodologi di situ bahwa burung Garuda itu adalah burung yang suci, dan itu juga di kampung saya ada cerita itu. Cuma tidak tertulis, cuma berupa pesan-pesan. Di daerah saya ini ada namanya daerah adat, itu namanya Kajang. Kajang namanya. Suku Kajang. Konon ceritanya Kajang itu berasal dari kata kuajang. Berasal dari kata kuajang. Nah, kuajang itu burung Garuda yang seperti burung Garuda itu. Kajang. Dan itu menjadi mitos di kampung saya bahwa dia adalah burung yang suci. Itulah yang kemudian menjadi lambang negara gitu. Tapi diklaim lagi oleh mereka. Memang luar biasa ini. Nah, sama misalnya bendera merah putih. Padahal bendera merah putih sejak era Kodiri dan Majapahit, para pandai pader terinspirasi bahwa NKRI adalah kelanjutan dari kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara di masa silam. Karena di sini juga di kampung saya ada namanya Kerajaan Laikang, itu juga benderanya adalah merah putih. Itu Kerajaan Laikang itu merah putih juga benderanya. Padahal waktu itu belum ada Indonesia. Jadi sudahlah, jangan kalian ini selalu mengklaim-klaim sejarah seolah-olah bahwa kalian ini adalah orang yang sangat berjasa. Padahal semua orang tahu bahwa leluhur kalian adalah orang yang terlibat langsung di dalam membuat fatwa penyesatan terhadap perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Banting. Itu sejarah, bos, yang sudah terkuat juga ke permukaan. Jadi tolong, sebagai himbauan dan nasihat ini, agar segala narasi klaim dan sesat hentikanlah demi menjaga kondusivitas seluruh elemen berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena kalau tidak, bos, maka berbahaya. Dan ini kita akan buka seterusnya. Selama ini mereka tidak punya etikat baik untuk melakukan permohonan maaf, terutama ini oknum-oknum ini yang selalu menghina-hina ulama NU. Atau bahkan sekalian tes DNA lah. Katanya datuknya pemberani, baru biar juga tes DNA tidak berani. Kali yang ini pengecut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.